Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safrin Indra Maulana dari Uniska Kediri. Di video ini saya akan menunjukkan proses polinasi jagung dengan metode crossing atau penyerbukan silang. Kegiatan ini merupakan bagian dari praktik kerja lapang di PT Syngenta Indonesia, sekaligus untuk memenuhi tugas mata kuliah tentang penyerbukan silang. Penasaran bagaimana prosesnya? Yuk simak video ini sampai selesai. Pada tahap pertama, saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan dalam proses polinasi jagung dengan metode crossing. Untuk yang pertama sendiri, siapkan sarung tangan. Nah, seperti itu. Kemudian siapkan topi. Kemudian APD lengkap, yaitu pakaian lengan panjang. Kemudian itu ada visitor. Nah, kita sebagai magang harus wajib pakai itu. Kemudian ada apron seperti itu, makanya kurang lebihnya. Kemudian ada sepatu boots dan celana panjang. Nah, selanjutnya yaitu untuk kertasnya juga harus disiapkan. Kemudian ada gunting, kemudian ada staples, kemudian ada plastik buat isolasi. Nah, baik teman-teman, itu tadi alat dan bahan. Mungkin langsung saja ke proses polinasi. Langkah selanjutnya adalah melakukan isolasi pada tongkol jagung yang silkingnya belum keluar, umumnya pada umur tanaman sekitar 50-60 HST hari setelah tanam. Nah, ini untuk bukti tanamannya seperti itu. Nah, itu nanti disilangkan ke sebelahnya. Nah, itu male disilangkan ke female-nya. Female-nya seperti itu. Itu ada beberapa yang sudah dipolinasi dan ada beberapa yang belum. Nah, untuk yang pertama disiapkan yaitu plastik isolasi. Nah, langsung saja kita cari silking yang belum keluar ya untuk rambutnya. Nah, untuk tampilannya seperti itu. Kalau ada daun yang mengganggu di sebelahnya, kita sobek aja. Nah, itu ada seperti itu. Nah, setelah itu langsung aja dimasukkan ya. Itu jangan sampai telat untuk bungkusnya. Pokoknya silkingnya tidak boleh keluar duluan, harus sudah terbungkus. Nah, seperti itu gambarannya. Tahap ini sangat penting untuk memastikan proses penyerbukan silang nantinya dapat berlangsung secara terkontrol dan menghasilkan persilangan yang sesuai dengan tujuannya yang diharapkan. Nah, seperti ini. Nah, ini seperti itu. Nah, seperti itu sudah bisa dan sangat dianjurkan. Nah, untuk proses selanjutnya yaitu adalah pembungkusan tassel atau bunga jantan. Nah, ini kriterianya itu harus sudah 45-60%. Kalau seperti ini itu tidak bisa ya teman-teman, belum bisa dibungkus. Nah, kita cari yang lainnya yaitu yang sudah kisaran 40-60%. Nah, untuk polennya belum pecah semua, namun sudah ada yang pecah beberapa, yaitu 40% lah sekitar itu. Nah, setelah itu kita sobek daun benderanya, disobek seperti itu dan jangan sampai patah bunga jantannya. Setelah itu langkah selanjutnya yaitu ambil amplop atau bungkus khusus untuk bunga jantan. Nah, amplopnya diambil lalu dibuka dan tangan kiri megang bunga jantan dan tangan kanan memasukkan seperti itu. Nah, setelah diisolasi, nah selanjutnya dilipat tengah. Nah, tengahnya itu harus terlipat secara sejajar ya teman-teman. Nah, dilipat. Setelah dilipat seperti itu, nah itu yang bagian bawahnya juga dilipat lagi. Untuk gambarnya seperti itu.
Nah, setelah terlihat rapat, nah itu langsung saja di staples. Nah, di staples untuk melipatnya itu harus seperti polanya seperti itu ya, agar nantinya saat panen polennya itu juga mudah. Nah, baik, untuk tahap selanjutnya yaitu panen polen atau panen bunga jantan. Nah, kita lihat dulu untuk medianya itu jangan sampai basah ya. Kalau basah itu nanti akan mempersulit. Nah, untuk tahapnya yaitu langsung ditepuk-tepuk. Setelah ditepuk-tepuk dirasa sudah bisa sudah rontok. Nah, kemudian dilepas staplesnya dilepas. Nah, itu harus miring ya teman-teman, harus miring seperti itu dan jangan sampai patah. Setelah itu digerojong-gerojong atau digoyang-goyangkan agar jatuhnya merata di amplopnya tersebut. Kemudian langsung dilipat menjadi 2. Setelah dilipat langsung dimasukkan ke apron dulu. Nah, jadi begitu teman-teman untuk caranya panen polen. Baik, untuk tahap selanjutnya yaitu ke proses intinya, yaitu ke proses polinasinya. Nah, di proses ini yaitu langsung saja yang tadi sudah dipanen polennya kita ambil dari apron lalu kita buka. Nah, bukanya seperti itu, dan kalau bisa jangan yang di depan itu jangan sampai terbuka ke atas banget, jadi harus miring seperti itu dan jangan menempel ke dalamnya tangannya, dibuka seperti itu. Nah, kalau sudah terbuka, nah itu nariknya itu bersamaan. Nah, seperti itu bersamaan, langsung digerojong-gerojong atau digoyang-goyang agar terjatuh secara merata. Nah, setelah digoyang-goyangkan seperti itu, otomatis itu terkenai bunga betinanya atau terkena silkingnya. Setelah terkena silking, langsung di staplesnya itu harus di dalamnya, jadi ada lipatan yang dalam itu harus disaples di dalamnya agar saat hujan air langsung jatuh ke bawah dan tidak tergenang di dalam amplop tersebut. Nah, seperti itu. Nah, setelah disaples lalu sudah selesai, tinggal dibiarkan dan tinggal ditunggu hasilnya nanti berhasil atau tidak ya, mudah-mudahan berhasil. Nah, untuk selanjutnya bila mana di lapangan atau setiap satu row atau satu plot, nah di situ ada anomali atau ada kejanggalan di mana ada silking yang sudah keluar dan itu sudah sangat telat ya. Nah, itu tidak bisa dipolinasi karena sudah terkontaminasi dari bunga jantan yang lain. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya itu harus dibuang. Nah, dibuang. Atau kalau ada dua tongkol, nah itu harus dibuang ya teman-teman. Dan kita cari tongkol kedua untuk diisolasi lagi. Nah, seperti itu, yang tongkol pertama dibuang karena sudah kontaminasi, lalu kita cari tongkol yang kedua di dalam satu tanaman. Nah, seperti itu. Nah, untuk silkingnya, nah seperti itu, terlihat sangat jelas ya. Nah, itu sudah terkontaminasi oleh sebelahnya, tanaman sebelahnya dari bunga jantannya. Oke, langsung saja ke penjelasan berikutnya. Nah, di sini ada kasus bila mana suatu plot atau satu pengujian ini ada tidak bersamaan. Semisal bunga jantannya sudah polennya sudah ada 80-90%. Nah, tapi untuk silkingnya itu belum muncul. Nah, itu solusinya bagaimana? Nah, itu kita sunat atau kita potong bagian pucuknya, dipotong agar apa? Agar mempercepat pertumbuhan silkingnya tersebut. Nah, nanti kalau mempercepat kan juga tidak telat. Nah, itu salah satu solusi di perusahaan riset dan development Syngenta Indonesia Seed Papar Kediri.
Demikian proses polinasi jagung dengan metode crossing yang telah saya lakukan. Melalui kegiatan ini, saya mendapatkan pengalaman dan pemahaman langsung mengenai teknik penyerbukan silang yang tepat dan terkontrol. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih kepada Ibu Retno selaku dosen mata kuliah penyerbukan silang, dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.